Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah, NIM 2119344. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etos kerja syukur atas anugerah Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 53 dan jangan lupakan hidup duniawi dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan selanjutnya yaitu pengertian hakikat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian manusia sambil melupakan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah terluput dari pemberian itu sendiri. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala di tengah pemberian manusia dapat menutup pandangan penerima anugerah itu. Ibnu Athaillah telah menjelaskan bahwa ada 3 peran turunnya anugerah ke dalam hati seseorang, dan masing-masing dari peran tersebut itu saling bertautan. Di antaranya yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberimu anugerah agar kau bisa mendekat dan masuk ke hadiratnya. Tentu untuk masuk pada hadirat Tuhan bukanlah dengan cara menempuh perjalanan jauh yang dapat menguras tenaga. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala memberimu anugerah agar engkau selamat dan tidak diperbudak oleh sesuatu selainnya. Dan yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala memberimu anugerah agar engkau keluar dari penjara wujudmu untuk masuk kepada penyaksian atau syuhud. Yang kedua yaitu teori bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah upaya atau proses dalam mengoptimalkan seluruh kegunaan dan manfaat setiap anugerah Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan maksud pemberi anugerah-anugerah tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berkaitan dengan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli dan orang-orang bijak, beberapa kelebihan kekayaan ilmu dibandingkan kekayaan harta diantaranya yaitu selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan merupakan anugerah yang tiada tandingnya, karena tidak ada kekuasaan tertinggi selain kekuasaannya. Selanjutnya yaitu dalil syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 53 dijelaskan, telah kita ketahui pada sebab turunnya ayat tersebut telah berjalanlah ujian Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, di antara yang sebagian dengan sebagian, yaitu sebagian musyrik yang sombong karena kaya, terpandang dan terkemuka lalu merasa diri tinggi padahal ia kufur, dan yang sebagian lagi yaitu orang-orang yang dipandang rendah dan hina karena mereka miskin, bekas budak-budak dari orang-orang kaya tadi, bekas tukang angkut barang mereka, tetapi mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, dan demikianlah kami telah menguji sebagian hambanya dengan sebagian yang lain dengan adanya perbedaan bagian harta mereka, baik rizki maupun sifat-sifat fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari mereka orang-orang kaya dan menjadikan yang lain orang-orang miskin. Menurut tafsir Al-Muyassar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian manusia dengan sebagian lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka terdapat orang miskin dan orang kaya, kuat dan lemah, terhormat dan hina. Selanjutnya, analisis infak, sedekah dan jariyah, bukti syukur atas anugerah. Pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang memberi. Secara etimologis, sedekah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata mushtaq, akar kata benar, karena sedekah menjadi tanda atau dalil atas keimanannya. Secara syariah, sedekah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menafkahkan atau infak sebagian hartanya yang di luar syariah. Jariyah berarti perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, meskipun ia telah berada di alam akhirat.
Pahala dari amal perbuatan tersebut akan terus mengalir kepadanya selama orang yang hidup mengikuti atau memanfaatkan hasil amal perbuatannya ketika di dunia. Jenis-jenis amal jariyah diantaranya yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah harta yang diwakafkan. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut memanfaatkannya untuk kemaslahatan hidup baik secara individu maupun secara bersama. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yaitu anak yang baik, tidak berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh kedua orang tuanya dan tidak pula dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hakikat hidup duniawi dan ukhrawi. Al-Quran menggunakan istilah dunia dan akhirat dengan makna yang bermacam-macam. Maka sebelum menguraikan hubungan hakiki keduanya, istilah dunia dan akhirat ada kalanya dimaknai sebagai tempat hidup manusia. Pandangan Islam tentang kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana konsekuensinya manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia dan terhormat dari sekian banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Selanjutnya, teori kehidupan dunia investasi kehidupan akhirat. Investasi dunia sifatnya sementara, ia akan hilang dan tidak pula dibawa mati setelah kita mati. Harta kekayaan akan menjadi milik ahli waris. Sedangkan investasi akhirat sifatnya kekal, hanya modal sedikit saja hasilnya sangat tidak terkira. Bahkan tanpa modal materi seperti hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memasukkan orang ke surga dengan derajat yang tinggi. Dalil jangan lupakan hidup duniawi. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan bahwa Islam adalah manhaj yang memberikan keseimbangan dan keadilan, yang tidak melarang pribadi untuk menikmati hasil usahanya, juga tidak membebaskan tangan pribadi itu dalam menikmati harta yang ia hasilkan itu hingga berfoya-foya atau menahannya sama sekali. Analisis hidup duniawi hanya tujuan perantara. Hakikat dunia itu fana dan sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia tentang banyaknya hal ini di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.